silakan. Ini udah record itu. Oke. Oke, ini adalah topologinya yang rencana akan kita konfigurasi. IP sumber internet kita adalah 106.1, kemudian kita kasih di ether satunya adalah 106.2 ya. Nanti jangan sampai ada yang sama. Kalau bisa dikasih IP sesuai dengan nomor absennya, tapi yang nomor absen 1 jangan pakai yang belakangnya jangan pakai 1. Boleh 41 atau 51 juga boleh, gitu ya. Lanjut ke mikrotiknya. Karena ini udah tak pastikan udah di reset. Oh, belum ya. Kita sistem reset configuration, no default, reset, yes. Ini udah ada suaranya, Mas? Apa, Pak? Suaranya udah otomatis kan? Biasanya kan ada audionya otomatis itu kan. Oh, ini harus di atas dulu. Udah ada suara. Ini enggak ada? Enggak ada. Tuh. Tapi udah terekam ya, Pak? Enggak apa-apa. Ini suaranya. Itu sudah mic. Udah kan? Halo, cek. Udah ini. Oke. Sing nonton nih nanti orang lain ya. Ini apa namanya buat video baru pemula ini Mas kan gitu. Oke, kita masuk ke address connect ya. Mungkin nanti ditanyakan setelah saya buat video ya, nanti bisa tanya ya. Ini tak lanjut dulu. Ada yang mau ngikuti berapa orang mungkin? Ada? Enggak, oke. Oke. Kalau sudah kita masuk ke IP address ya. Kemudian kasih IP-nya adalah 192.168. Kemudian 106.1/24. Kita kasih ether 1. Oh iya, sorry. 2. Kamu nggak ngomong sih. Ether 1 ya. Nggak boleh sama kan tadi kan? Play, oke. Seperti ini, mungkin ada yang perlu dievaluasi. Benar ya? Kita lanjut. Sebelumnya kita membuat VLAN terlebih dahulu. Masuk ke menu interface yang ada di sini. Interface. Kemudian kita add interface-nya. Kemudian kita add VLAN. Ya, VLAN-nya VLAN 100. Kemudian VLAN ID-nya 100, ethernya 2. Nah, ether 2 itu maksudnya dia mau keluar lewat interface berapa gitu loh. Itu VLAN. Ya. Jadi VLAN itu gini. Kenapa kok kita membuat VLAN? Karena kita mau membuat di dalam interface ini ada interface lagi lebih dari 1. Ya, boleh 3, boleh 4, tapi lewat 1 output. Nah, nanti implementasinya di router lain nanti bisa dibagi lagi. Oh, ini VLAN 100 lewat ether 2, VLAN 200 lewat ether 3. Nah, seperti itu. Apply. Oke, lanjut. Add VLAN, kemudian VLAN 200, VLAN ID-nya 200, ethernya ether 2. Play. Oke, tidak ada pertanyaan dari situ ya. Kalau sudah ke IP lagi, ada yang ketinggalan. Ke IP address, kemudian add. Nah, di sini kita membuat IP VLAN 200 192.168 sesuai dengan modul ya, 27.1/24. Nah, interface ini kamu jangan pakai interface 2 lagi karena pengennya adalah pakai interface VLAN. Lanjut. Kita mau membuat VLAN 200 yaitu 37./24. Interface-nya VLAN 200. Oke. Lanjut. Kita membuat lagi yang ether 3. Ether 3 itu fungsinya apa? Dari ether 3 menuju ke
access point. Yang di sini mungkin yang nanti banyak ada blocking site, ada blocking IP CMP, kemudian hotspot dan lain sebagainya. Ada hotspot ya tadi ya situ. Kasih IP 192.168.47.1/24. Kemudian kita pilih Ether 3. Play, oke. Kalau sudah kita lanjut ke IP DNS. Nah, di sini kita kasih IP sumbernya 192.168.106.1 allow remote request. Jangan lupa dicentang, kemudian di apply. Sudah, kita lanjut. IP routes add ya. Kasih gateway, jangan di sini. Ini maksudnya adalah di tujuannya siapa sih yang mau ngakses. Nah, silakan dikasihnya di gateway 192.168.106.1. Nah, pastikan reachable. Kalau unreachable berarti ada banyak kendala, mungkin kabelmu nggak connect yang ke sumber internet, atau mungkin IP-nya sama Ether 1 dan antara Ether 1 dengan sumber internet juga nanti unreachable. Oke ya. Nah, di sini kita cek sebenarnya kita sudah bisa ping 888 net unreachable. Bentar. Ada yang pakai 2? Nah, ini kemungkinan kalau nggak laptopnya, kemungkinan ini config-nya ada yang sama terkait dengan IP-nya. Ini tak kasih 102, dia replay. Gitu ya. Pokoknya intinya nggak harus pakai absennya. Ya, boleh digonta-ganti gitu maksudnya. Ya, ini kan replay ya. Tadi unreachable karena nggak tahu sih ada yang pakai 2 atau gimana. Tadi tak kasih 2, nggak bisa. Sekarang pakai 102. Gitu ya. Pokoknya nanti dilakukan evaluasi sendiri. Lanjut. Kalau sudah kita masuk ke ini, sebenarnya sudah connect internet, tapi karena kita belum mengaktifkan NAT ya. NAT itu adalah Network Address Translation. Jadi kita IP private kita biar bisa mengakses ke internet, kita harus berhubungan dengan IP publiknya, sehingga kita dapat yang namanya koneksi internet. Kita add, kemudian chainnya SRC, out interface-nya adalah sumber internet. Kalau sumber internetnya Ether 2 berarti dikasih Ether 2. Karena kita pakai Ether 1 untuk sumber internetnya, berarti dikasih Ether 1. Actionnya adalah masquerade. Kenapa masquerade? Ini adalah satu-satunya yang bisa connect internet. Play oke. Nah, sebenarnya kita secara statik ya, kalau kita kasih IP sebenarnya udah bisa connect internet. Tapi ini karena Ether 2 adalah ke VLAN, makanya kita nggak mungkin bisa mengaktifkan DHCP langsung connect internet. Sehingga kita kasih DHCP dulu ke VLAN-nya, DHCP setup, kemudian VLAN 100, kemudian next. Nah, di sini itu kalau di modul kalian disuruh yang namanya kasih excluded atau kasih user. Kira-kira berapa user yang connect. Kalau di modul itu 11 sampai dengan 100. Berarti excluded-nya adalah antara IP 2 sampai 10. Excluded itu adalah yang nggak dipakai. Berarti nanti untuk IP yang 2 sampai 10 itu nggak dipakai oleh user. Gitu. Yang dipakai itu antara 11 sampai 100. Gitu maksudnya. Lah itu gimana? Itu sesuai dengan soal. Besok dibaca soalnya. Perintahnya gimana?
sehingga DHCP poolnya itu sesuai dengan soal. Gitu loh maksudnya, ya. Next, kalau nggak ada perintah, langsung next saja. Kalau ada perintah, dibaca. Ya. Melihat DHCP pool ada di sini, IP DHCP pool. Sorry, IP pool maksudnya. Nah, ini kan ada 11 sampai 100. Nah, itu samakan dengan soal. Nah, nggak sama, kalian hapus saja DHCP-nya. Gitu ya. Ini yang disamakan. Kemudian VLAN 100 juga gitu. Nah, di sini juga disamakan dengan soal. Kalau di soal kayaknya 11 sampai 100. Kemudian kita DHCP juga untuk yang Ether 3. Oke. Yang di Ether 2 udah selesai. Cepet kan? Cepet. Tapi belum selesai, masih panjang itu. Kita rubah ke Ether 3. Seperti ini. Yang agak panjang di sini nanti. Ether 3 ya. Masuk ke Ether 3. Otomatis di situ akan disconnect. Karena kita mau mencari IP-nya lagi secara otomatis. Kita sambil nunggu. Kamu gak hidup? Ketarik, Mas. Oke. Kita masuk 47. Seharusnya udah connect internet. Ini udah connect internet. Kita cek dulu. Udah ya. Replay ya. Nah, kalian masuk lagi. Nah, silakan kalian lakukan penulisan identitas sistem identity. Maksudnya untuk memberikan identitas bahwa ini namanya adalah router, atau dikasih router namamu siapa gitu ya, biar nanti bisa membedakan gitu. Misal router Iqbal play. Nah, di sini nanti akan tambah router Iqbal yang atas itu. Ya. Oke, langkah selanjutnya kita melakukan yang namanya blocking gitu ya. Atau mungkin kita hidupkan terlebih dahulu di hotspotnya. Hotspot dulu, IP hotspot. Kemudian hotspot setup. Jangan lupa ethernya berapa? Ether 3 ya. Dan rencananya Ether 3 itu nanti kita konekkan ke akses point. Next. Nah, di sini kita samakan dengan DHCP-nya. 11 sampai tadi yang sini enggak ya? Bentar ya. IP pool. Enggak ya? Yang 47 dia langsung ke ini. Enggak ada 11 sampai 100-nya. Jadi kita tinggal back dulu, kemudian next. Oke, kita cancel dulu ya. Ether 3 next. Oke, langsung next. Nah, di sini di soal disuruh apa? www wifi namanya apa gitu. Silakan tak kasih www.lian.com. Nah, kamu nanti sesuaikan dengan soal. Kamu disuruh membuat DNS-nya apa? Gitu ya. Next. Selesai. Nah, langkah selanjutnya kita membuat user profile. User profile itu di sini kita ini memberikan hak akses bandwidth dikurangi maupun dilebihkan, nanti lewatnya sini. Kita add. Tapi hotspot ini tidak akan berlaku jika sudah dibatasi lewat Q3. Misal di Q3-nya maksimal hanya 2 mega, tapi ternyata di sini dikasih maksimal 5 mega, maka dia tidak akan lebih dari 2 mega. Ya. Semuanya itu pasti terkontrol lewat Q3 atau simple Q. Pernah ya? Nah, kemudian di sini kita kasih guru.
DHCP poolnya kita lihat. Bentar. DHCP poolnya tadi berapa? DHCP poolnya adalah 2. Ya, itu disamakan. Jangan sampai salah nanti. Kita ulangi lagi. Guru, kemudian DHCP poolnya adalah 2. Kemudian share user. Nah, password guru itu kira-kira akan dipakai berapa orang? Kalau hanya 1 ya dikasih 1. Kalau dikasih 10 dikasih 10. Ya, kalau di soal kayaknya 5 mega ini kecepatannya. Kemudian uploadnya juga 5 mega. Gitu ya, paham ya? Play. Oke. Kita lanjut. Kemudian membuat user siswa. Kemudian ini DHCP poolnya adalah 2. Share-nya boleh 10 atau lebih. Kemudian ini 2 mega. Loh Pak, kalau selalu siswa yang tertindas misalnya, Mbak Wale ya apa kan? Terserah kamu, itu kan kamu yang adminnya. Kita selalu ditindas Pak misalnya. Oke, play dan oke. Kalau sudah seperti ini kita masuk ke user. Nah, fungsinya user itu kita membaca dari user profile yang kita buat tadi, mengfusikan di situ. Kita add, kemudian server-nya adalah hotspot 1, dikasih nama user, passwordnya 1. Jadi nanti pas login back itu pakainya adalah user, passwordnya. Nah, di soal saya nggak tahu apa itu 1 2 3 4 5 atau apa itu. Nanti disamakan dengan modul ya passwordnya ya. Saya lupa. Saya pakainya 1 aja. Kemudian profile adalah siswa. Oh, ini siswa. Siswa passwordnya 1. Kemudian profilnya adalah 1. Profilnya adalah siswa. Kemudian apply. Oke. Lanjut. Add. Kemudian hotspot. Kemudian name-nya adalah guru. Passwordnya 1. Profilnya adalah guru. Play. Oke. Sudah. Di sini satu langkah yang mungkin sudah terselesaikan di Ether 3. Ini seharusnya saya tidak connect internet karena saya harus login back dulu, gitu ya. Login backnya kalau sudah terlanjur seperti ini, kita bisa nulis IP-nya atau nulis nama DNS tadi, seperti ini. Keluarnya adalah www.rian.com. Kemudian password guru, username guru, password 1. Nah, kalian bisa cek lewat sini, aktif guru, ceknya di situ. Nah, kalian jangan lupa ada menu yang mungkin menjadikan kita nggak bisa logout. Makanya kita aktifkan user profile di sini, diklik 2 kali, kemudian login, cookiesnya dihilangkan. Fungsinya apa? Fungsinya pas waktu kita connect lagi, nanti otomatis kita membutuhkan login back lagi, nggak nyantol gitu loh. Kadang kan ada yang nyantol nggak mau keluar gitu loh. Ya, play. Oke. Sudah? Kalau sudah gini, ini seharusnya kalau kita konekkan ke TP-Link kita, maka otomatis kita akan nge-reload ke login back karena ini pakainya kabel pengujian saya, gitu ya. Kalau sudah gini, aktifnya dihapus. Nah, otomatis seharusnya saya nggak connect lagi seharusnya. Nah, karena saya adalah admin jaringan yang istimewa gitu. Ibaratnya gini, bukan saya, maksudnya saya bertindak sebagai admin jaringan, sehingga saya mengistimewakan laptop kita selalu connect tanpa login back. Ya, ada 2 cara. Kita membaca versi IP atau versi MAC address. Ya, kalau versi IP kita harus kasih IP statik di sini. Kalau versi MAC address kita harus tahu MAC address kita. Dan caranya tahu MAC addressnya lewatnya gini. Lewatnya adalah IP spasi all. Spasi apa? A ya? IP config ya? Apa if config? If config. IP config berarti. Kalau bahasa Debiannya IP. Perbedaan antara Debian sama ini mungkin kadang sulit membedakannya. Nah, kalian lihat yang ada ini LAN wifi-nya.
Nah, ini adalah MAC address kita. Nah, kalau Windows-nya nggak bisa di copy, kadang ada yang nggak bisa di copy ya. Ini adalah MAC address kita. Nah, di modul itu pakainya kita adalah IP. Kalau kita pakainya adalah MAC address, caranya gini. Kita masuk ke sini. Fungsinya apa? Kita lolos ke laptop saya tanpa login back. Karena saya adalah admin jaringan. Saya nggak mau ribet, nek mau connect ke sini harus login gitu loh maksud saya. Nah, di sini kita add. Nah, pakainya MAC address ini. Kalau di modul nggak MAC address saja. Di modul adalah IP address. Nah, servernya adalah hotspot, kemudian ini adalah bypass. Atau mungkin kamu benci sama seseorang, di blocked, berarti MAC address tertentu tidak bakalan bisa connect ke situ. Kamu benci sama Filia misalnya, aku tinggal Filia, tak blok ke Filia misalnya ini. Ternyata Filia nggak bakalan bisa connect dengan wireless ini, karena diketingi admin jaringan. Menang-menangan admin jaringan ya. Oke. Kalau sudah kita bypass gitu. Play. Oke. Nah. Kok wireless sih? Jangan pakai wireless. Lupa aku malah wireless. Ini kita kan pakainya LAN ya tadi ya. Harus LAN kita yang kebaca. Tapi pas waktu nanti pakainya ini apa namanya? Pakainya access point itu baru wireless. Gitu ya. Berarti tak ganti ya, tak tambah ya ini ya seharusnya ya. Sorry. Tak tambah aja bypassnya. Play oke. Nah, karena MAC address itu bakalan berbeda. Antara MAC address satu dengan MAC address lain itu bakalan berbeda. Nah, sekarang posisinya gini. Posisinya saya nggak login back. Masih nggak bisa ya. Oke, mungkin harus di reload dulu. Nggak bisa mas. Coba pakai IP dulu aja. MAC address nggak jalan. MAC addressnya bentar. Wireless MAC address. Wireless connectionnya ada 2. Mungkin yang ini ya tadi ya saya. Oke. Ayo sebel mas. Oke. Coba gini aja. MAC address-nya kita hilangin dulu. Kita login back aja. Guru 1. Nah, guru 1. Oke. Guru 1 sudah di sini. Sini pasti dia kan aktif itu. Nah, ini tak baca MAC address-nya. Ini MAC address-nya. IP binding add MAC address di paste, kemudian servernya hotspot, tipenya bypass, play oke. Kemudian aktifnya oke, hilang ya udah ya. Oke, ini seharusnya dia tanpa login ya. Kok masih connect mas? Atau mungkin kasih IP ya mas? IP binding, tak kasih IP 192.168.47.2. Kemudian server hotspot, bypass, play, oke. Ini replay.
Tapi kalau IP yang dihilangkan gimana? Oh, ini kalau ini sudah berhasil ya. Jadi kalau misalkan di modul itu kita pakainya adalah IP, berarti ini kita hapus, kemudian ini kita hidupkan. Kalau di modul itu kita pakainya adalah IP. Kalau IP berarti IP ini yang hanya bisa connect gitu kan, tanpa login back. Nah ini kita cek di sini, kita dapat IP di SCP berapa? Di SCP berapa? Detail. Nah ini seharusnya dia harus butuh login back. Nah di login back, biar kita tidak login back, kita kasih IP di sini. Cara manual gitu, 1, kemudian sini adalah 1. Oke, tutup. Nah ini seharusnya tanpa login back. Kira lagi mas, internetnya gimana mas? Nah ini bisa, tapi internetnya kadang connect kadang enggak ya. Nah ini bisa ya, jadi tanpa login back. Ini replay kadang enggak, kadang replay. Bentar. Ini replay ya. Ini tanpa login back, karena apa? Karena di bypass itu menggunakan IP di sini tadi. Kalau di modul yang diikuti pakai IP aja, IP hotspot. Jadi hotspot binding ini 47.2 tanpa login back, atau bisa connect tanpa login, memasukkan password username dan password dia itu tidak dibutuhkan. Nih internetnya kadang connect kadang enggak. Gitu ya. Kalau misal ini login backnya saya disable, nah ini seharusnya nggak bisa connect, disable, dan dia butuh yang namanya login back. Gitu ya, paham ya? Itu untuk fungsinya binding. Jadi IP binding itu fungsinya biar tidak usah login back. Oke. Kemudian untuk aktif kayak pengujian bandwidth dan lain sebagainya nanti dicoba sendiri. Itu langkah untuk simulasi yang ada di konfigurasi hotspot. Kita lanjut ke IP firewall untuk menggunakan layer 7 atau blocking namanya. Nah saya yang lupa itu adalah ekstensinya. Mungkin kalau teman-teman ada yang membuka modulnya silakan dibuka, karena ini ekstensi regignya kan agak sulit itu kata-katanya. YouTube, karena rencana yang di soal itu kita mau melakukan blocking YouTube. Kalau nggak salah gini, payung titik kemudian plus dalam kurung youtube.com kemudian tutup kurung, ini bintang ya, bintang titik dolar. Nah ini regignya mungkin besok perlu dihafalkan kayaknya. Besok nggak boleh open book loh ya. Lah yang uji wong lihat masa open book. Ya nah, mungkin di luar pengawasan ya kamu nyontek, tapi kan nggak dianjurkan nyontek. Nah, maksudnya kapan pas nyontek kalau nggak ketahuan saya nggak tahu juga. Nah itu gitu loh, paham kan? Nah nyontek itu berarti ngapusi apa aja? Loh, orang ngapusi berarti. Besok nah, kamu jadi guru misal ada muridmu nyontek, mbak suruh lanjutin apa diambil itu? Berarti nggak ngapusi ya nyonteknya ya? Oke, seperti ini ya regignya kalau nggak salah, bener ya? Mungkin ada yang mau buka? Tidak ada ya? Oke, play oke. Nah, sebelumnya kalian harus melakukan ini. Saya nggak hafal juga IP untuk NTP. NTP itu adalah Network Time Protocol. Jadi mengaktifkan untuk network time-nya. Benar. Mana modul saya? Nih ya.
kita harus menyamakan ini clock kita atau apa namanya jam kita. Ini kan jamnya 10.06 ya. Kita ada di Asia Makassar ya. Nah, ini biar otomatis kita berada di dalam zonanya WIB atau +7 ya. Kita kasih IP atau ngidupin yang namanya NTP. Ya, masuk. NTP. Nah, ini 88 147 254 230 hafal? Oke, kita masuk ke sistem SNTP client enable. Kemudian kita kasih IP-nya 88 147 25 4 230. Sudah benar? 234 atau 23 35 play. Nah, ini sambil tunggu, ini udah otomatis metu keluar. Oke, YouTube kemana metu mati biwang raja. Kalau udah ini udah selesai, berarti kita masuk ke sistem clock. Nah, ini masih Asia Makassar, seharusnya kita +7, diganti manual boleh. Asia Jakarta. Mana Asia Jakarta? Asia Jakarta. Ke bawah Asia. Mana Jakarta? Jayapura. Oke. Apply. Nah, ini otomatis +7 ya. Nah, ini sekarang ada di 97. Ini 97. Sama ya. Nah, di sini kita disuruh melakukan scheduling blocking YouTube. Scheduling itu berarti kita kasih menitan. Kadang menit kesekian sampai sekian YouTube akan diblok, dan selain menit itu berarti YouTube akan dihidupkan lagi, gitu ya. Kita masuk ke menu filter rules. Jadi menu yang paling sering digunakan atau dasarnya sebuah mikrotik itu pasti filter rule atau yang disebut dengan firewall. Di situ firewall itu banyak, mau blocking pasti lewat firewall, mau melakukan semacam manajemen bandwidth juga ada hubungannya sama firewall ya. Mangle, kemudian filter rule, address list, layer 7. Nah, kalau kita mau blockingnya address list itu kita harus ini NS lookup dulu biasanya. NS lookup enggak Debian loh ini, tapi caranya gini, youtube.com. Nah, IP-nya youtube.com itu banyak itu. Jadi addressnya YouTube itu segitu. Ada berapa itu? Ada 4 itu. 172. Nah, itu YouTube. Jadi IP-nya itu kalau kalian mau blocking tapi kalau lewatnya address list itu seperti itu. Harus masukkan IP-nya YouTube semuanya. Ya, karena kita diajari untuk pakai layer 7 pakainya regig. Gitu. Filter rule add. Nah, di sini di dalam filter rule atau di dalam ini menu filter rule-nya, chain itu ada 3 versi. Yang pertama adalah forward, kemudian yang sering dipakai itu forward, input sama output. Kalau forward itu adalah perintah yang dimana setiap kali paket masuk maupun keluarnya itu dilakukan filtering. Itu namanya forward. Yang masuk ini sesuai atau enggak, yang keluar ini sesuai apa enggak. Kalau enggak sesuai dengan perintah kita harus difilter, berarti dia akan diblok atau mungkin dilakukan perintah yang lain. Tapi kalau kita hanya input, berarti paket yang hanya masuk saja yang kita lakukan filter. Ya. Kalau output itu paket yang keluar saja. Paket seperti apa contoh? Kalau input itu nanti ada perintah yang namanya ping gitu kan. Nanti lanjutnya ini nanti ada ping tertentu atau ping ke server tidak bisa, tapi ping ke Google nanti bisa. Ya, jadi langkah-langkah yang dipakai itu nanti salah satunya masuknya filter rule ini. Berarti belum sama sekali praktek kemarin ya? Belum? Yang UPK belum? Oke, kita masuk ke forward. Nah, yang di forward itu IP-nya siapa? Yaitu IP-nya Ether 3. Duh, yang nelpon. 192.168.1.1
100.0. Kenapa kok titik 0? Karena rencananya saya pengennya adalah semua IP yang mengandung dengan IP 100, makanya dilakukan blocking YouTube. Nah, mungkin IP tertentu, misal IP 100.3, berarti hanya 103 yang dilakukan blocking YouTube. Paham ya? Kalau misal semuanya, berarti ya ini tadi 0/24 itu semuanya dilakukan blocking YouTube. Dah? Oke. Masuk ke Advanced. Layar 7, pilih YouTube. Kemudian masuk ke Extra Time. Nah, di sini kalau setiap hari berarti kita ambil from Sunday to Saturday, atau mungkin dari 1 minggu, 1 weeks kamu lakukan drop. Ya, dropnya setiap hari. Kalau mungkin hari Sunday-nya kamu uncheck, berarti hari Minggu kamu lost key untuk YouTube-nya. Atau boleh YouTube-an maksudnya. Kita kasih jamnya. Nah, sekarang adalah jam ini, kita copy, kita paste. Nah, kita tunggu sampai jam, kira-kira tak blok hanya 3 menit gitu ya. Duh, nah 15 orang mulai nanti ngebloknya aja kelamaan ya. Oh gitu. 9.15. Oke, actionnya adalah drop, play, oke. Oh, jangan gini. Oke, seharusnya kita ini sudah bisa seharusnya pakai Chrome. Ini udah bisa connect gak sih mas? Internetnya gini ya mas. Oh bisa mas, untuk browsing bisa. Oke, kita coba harus YouTube-nya harus tidak lolos, kita bersihkan dulu. Pokoknya intinya pas waktu sebelum pengujian kalian pastikan dulu sebelum dilihat sama pengujinya gitu loh. Ya, kalian hapusi semuanya dulu, nanti baru ditunjukkan. Oh, lolos mas. Lolos mas. Bentar. Yang harus dihapus apa saja? Basic. Jam pelajaran keempat dimulai. Siswa yang berpindah kelas dimohon mempercepat waktu tempuh mencapai ruang tujuan. Apa reginya salah ya? Kebalik ternyata. Titik dulu baru bintang, titik bintang dolar. Kemas sih mas. Masih kebobol. youtube.com filter rule drop. Ini bisa ya. Mungkin kalian memang harus lakukan kayak semacam percobaan beberapa kali gitu. Karena
nanti pas gagal, pas dilihat sama pengujinya kan, mindset pengujinya, oh ini nggak bisa gitu loh. Makanya kamu jangan bilang, Pak saya sudah selesai gitu. Udah selesai kalau sudah dicoba untuk beberapa kali dan udah yakin ini hasilnya seperti ini. Itu tadi Diapakan nanti di reverse ya Mas? Ini salah ininya juga sih Mas. Ini kan saya tadi kan kebalik, titik baru bintang dan dolar. Tadi saya bintang dulu baru titik. Regiknya itu mungkin harus dihafalkan, mungkin kata-kata kayak gini. Ini regik itu kayak default ya. Jadi kalau misal mau Facebook ya tinggal ganti facebook.com gitu kan. Nah ini dia sampai menit ke berapa tadi? Menit ke 18 ya. Ini tak cepatkan aja. 17 ya. Nah, kalau dia nanti di sini statusnya inaktif, maka dia YouTube-nya harus lolos lagi. Menit ke 17 titik 17 ini udah inaktif, kita reload. Nah nanti pembuktiannya seperti itu. Nah ini udah otomatis reload sendiri gitu ya. Pembuktiannya jangan sampai si penguji itu suruh nunggu sampai jam 14, jangan, udah suwi. Kamu tunjukkan bahwa menit sekian sampai sekian ya. Nunjukannya gimana? Nunjukannya pas ke blok baru lolos gitu loh. Hanya semenit saja mungkin. Pak ini sudah selesai. Saya edit ya time-nya misalnya. Time-nya hanya semenit. Nah, jadi nanti pengujinya nggak lama-lama nunggui milikmu gitu loh. Gitu ya. Lanjut. Ini tinggal satu langkah lagi yang di ini apa namanya, yang di wireless. Langkah apa? Yang pertama itu adalah kita mau membuat ngeblok ini ping menggunakan ICMP atau hanya apa namanya connect internet tapi tidak bisa ngeping ke dalam IP server. IP kita ganti untuk chain-nya adalah input, kemudian SRC-nya adalah 192.168 100 titik 5 sampai 192 168 kok 100 sih Mas? 37 ya. 47 ya. 47 titik 50. Protokolnya adalah ICMP. ICMP itu ngeping ya. Kemudian actionnya adalah drop. Oke, play oke. Berarti kalau kita kasih IP 5 sampai 50 dia akan di block ping gitu maksudnya. Nah, kita coba di sini static. Boleh tadi Mas. 5 ya. Kita kasih 50 ya misalnya. Berarti seharusnya di blok ping 192.168 47.1 undisable. Kemudian kita ganti 53. Seharusnya undisable juga. Bentar. Semuanya undisable Mas. 47. Ping ICMP drop.
Kalau kasih slash B mas mau nggak? 62 168 47 titik 0 slash 24 input action drop. Oke, terus ini tak hilangkan. Gara-gara ini apa namanya, gara-gara hotspotnya mas. Kita lihat hotspotnya IP hotspot. Tadi kan di ini ya dikasih hotspot kan. Nah ini ternyata gara-gara ada hotspotnya makanya dia untouchable. Nah pengennya kalian kalau misalkan dipastikan bahwa ping ke ini ke router berhasil, itu harus dipastikan login hotspot gitu. Nah hotspotnya kalau dihidupkan berarti gini, hotspot dihidupkan. Tadi kan ini ya bypass 47 ya, saya ganti IP-nya ternyata. Saya harus login aja. Guru, kemudian passwordnya adalah 1. Password adalah 1. Oke. Nah, kalau kita kasih filter rule IP firewall filter rule di sini kita aktifkan. Nah, IP-nya tadi sekitar IP dari 1 sampai 50 gitu ya. 1 sampai 192 168 47 titik 50. Tadi terakhir tak kasih IP 50 di laptop saya. Di sini 53 ya. Seharusnya posisi harus replay seharusnya. Replay ya. Tapi kalau misalkan tak kasih IP di bawahnya 50, di bawahnya 50 49 misalkan, seharusnya adalah unreachable. Nah, di unreachable karena di block ping gitu maksudnya. Tapi seharusnya kalau kita ping ini Google, nah ini tetap nggak bisa ya. Tapi kita browsing, kayaknya masalah apa namanya internetnya. Kadang connect, kadang nggak dia. Ya, oke mas. Apa nanti mas? Istirahat ya. Putus tidak satu. Oke, pengujiannya kalau kita ping ke Google itu harus reply. Nah, ini ada masalah terus mas nih Google-nya. Oke, kalau kita ping ke dalam ini apa namanya server itu harus unreachable. Gitu ya. Itu langkah terakhir, berarti ada banyak paketnya sudah selesai semuanya yang ada di sini. Tinggal kita konfigurasi ke switch-nya sama ini access point-nya. Access point-nya hanya 2 langkah, mungkin tidak tak praktekkan karena terlalu singkat untuk access point-nya. Bisa dilihat di modul, karena tinggal ngasih mode access point, kemudian DHCP di disable, nanti kamu colok ke Ether 3 udah bisa secara otomatis untuk access point. Kita praktek ke switch sesuai dengan topologi yang ada di sini tadi. Ya, kita praktek switch-nya. Switch hanya mengikuti dari perintah yang ada di router. Jadi switch-nya itu hanya beberapa yang kita config di situ. Dan topologi jangan sampai salah ya. Berarti ether satunya si switch yang ada di sini tuh. Ya ini ya.
Ini adalah switch. Kemudian kita masukkan ke Ether 2. Ini pendek, saya nggak tahu bisa pakai ini. Kita masukkan ke Ether 2-nya router. Gini. Kita masukkan ke Ether 2-nya router. Seperti ini. Mati, pinjam. Oke, kemudian Ether 2-nya switch kita masukkan ke laptop kita. Nah, topologi yang tadi itu tinggal ini Mas, tolong buka Mas. Gue colok ke Ether 3 ya. Kita masuk ke router switch ya. Ini langkah terakhir. Jadi perintahnya udah kita config semuanya. Nah, ini udah di reset ini. Tinggal kita pakai. Masuk ke dalam interface. Kemudian kita masuk ke dalam interface. Nah, topologinya nanti besok seperti ini. Yang enter Mas. Yang enter 3, nggak apa-apa. Yang enter 3 itu menuju ke dalam access point. Access point-nya di config otomatis ya. Nanti di config sendiri. Kemudian yang switch menuju ke Ether 1-nya di switch, kemudian Ether 2-nya di router. Jadi dari Ether 2 router menuju ke Ether 1 switch. VLAN 100, VLAN 100, kemudian Ether 1, kemudian VLAN 200. Mungkin ada yang buka modul cah, mungkin kalau ada yang salah. Duh. Menuju ke Ether 1. Kalau sudah, kita masuk ke bridge. Nah, itu langkah switch seperti itu. Kemudian kita add bridge VLAN 100. Bridge ke VLAN. Ada yang mungkin dicentang lagi? Gak ada ya Mas ya? Play. Oke. Kemudian bridge VLAN. Play. Oke. Kemudian kita masuk ke port. Berarti Ether 1 dulu Mas. Lupa aku. Gini. Kita lihat aja. VLAN 200, bridge-nya sudah, kemudian VLAN 100 ke bridge 100 ya. Sorry saya ini nggak hafal yang ini saya. VLAN 100 ke bridge 100, kemudian VLAN 200 ke bridge 200, kemudian tambah lagi Ether ya. Ether 2 ke bridge 100, Ether 2 ke bridge 100. Kemudian untuk yang Ether 3 ke base ini ya tadi ya. Ether 3 ke bridge 200. Apply. Oke. Nah, ini jangan lupa dikasih nama
identity. Ini jangan sampai salah, karena kalau kita salah itu tadi ya berakibat fatal. Switch play. Oke, ini udah selesai. Oke. Ini udah selesai. Seharusnya kita udah masuk ke switch dan bisa connect internet. Kita disable, enable lagi. Enggak apa? Enggak apa. Ini udah ya. Jadi kalau kalian nanti nggak mau ngecek ke Ether 2-nya switch, berarti harus masuk ke 27.1. Ini detail 27.1. Berarti kita masuk ke VLAN 100. Kemudian kalau yang sini VLAN 200 berada di Ether 3. Disable, enable. Oke, ini harus 37. Berarti masuk ke VLAN 200. Oke. Sesuai dengan topologi atau sesuai dengan langkah-langkah seperti itu. Yang belum saya praktekkan adalah yang access point. Access point tinggal pilih mode access point, kemudian enable, kemudian di reboot. Disable juga boleh sih sebenarnya. Seperti itu ya. Ini silakan dicoba. Cancel mana, Mas? Stop ini.